الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Wonten karsanipun para bapak ibu jamaah salat Idul Adha tahun 1442 sekali hijriah. Alhamdulillah panjenenganipun Ustaz Dr. Ruslan Faryadi SAG MSI Sampurawo pramila enggal-enggal kemawon kula panjenengan sami enjang menika badhe nindakaken salat Aid. Pramila monggo panjenengan sedaya kita suwun sami jumeneng lan sofipun monggo ingkang ngajeng utawi jejeripun tesih kosong dipun kebaki rumiyin supados sofipun lurus rapat. Matur nuwun. Kalian kasuwun kagung ingkang kagungan HP dipun off-kan rumiyin utawi dipun salenaken. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luruskan dan rapatkan saf yang kalau ada saf depan yang masih kosong monggo silakan diisi. Istaqim wa atadilu sawu suhufakum fa inna taswiyata suhuf min tamamis shalah. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَن تَبِعَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَيَا عِبَادَ اللَّهِ أُوصِينِي وَإِيَّاكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَطَاعَتِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berusaha meningkatkan kualitas keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang ideal sebagaimana yang dirumuskan oleh para ulama, imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, berupaya secara maksimal menjalankan perintah-perintah Allah dan berusaha secara optimal untuk menjauhi larangan-larangannya. Sebab dengan modal iman dan takwalah yang dapat menghantarkan kita pada kehidupan yang penuh kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Selawat dan salam juga kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi panutan kita, nabi akhir zaman. Semoga kita termasuk umat-umat pilihan beliau, umat yang mencintai dan dicintai oleh beliau, serta mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat nanti. Rasa syukur semakin menghujam dalam sanubari kita di saat kita merayakan hari raya Idul Adha atau yang juga disebut dengan Idul Kurban. Kita merayakannya dengan mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil sejak subuh pagi pada hari Arafah hingga berakhirnya hari-hari tasyrik yang akan datang. Kita laksanakan sholat Id secara berjamaah dan nantinya akan dilanjutkan dengan khutbah serta penyembelihan hewan kurban. Di saat jutaan saudara kita sedang melaksanakan haji di tanah suci, inilah yang menyatukan komitmen dan takwa kita antara para hujat yang sedang melaksanakan ibadah haji dan kita yang saat ini tidak sedang melaksanakan ibadah haji.
yaitu meneladani sosok Nabi Agung, Abaul Anbiya, Nabi Ibrahim alaihissalam beserta putranya Ismail alaihissalam. Tidak hanya oleh kita, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meneladani syariat dan segala hal yang disampaikan dan dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wallazina ma'ahu. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagimu pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang membersamainya. Bulan Zulhijjah merupakan salah satu bulan haram yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya terdapat dua peristiwa besar yang sangat dianjurkan untuk kita laksanakan, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. Ibadah-ibadah ini bertujuan untuk mengokohkan keimanan kita, ketakwaan kita, serta rasa empati sosial kita. Inilah bentuk ibadah yang sekaligus menyatukan antara aspek yang bersifat vertikal, hablum minallah, dan aspek yang bersifat horizontal, hablum minan nas. Isyarat ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging-daging dan darah itu sekali-kali tidak akan mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untukmu, agar supaya kamu mengagungkan Allah terhadap apa yang telah diberikannya kepadamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Allahu Akbar, walillahil hamd. Sesungguhnya apa yang dicanangkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah sebuah momentum sejarah yang sangat menentukan dalam perjalanan hidup manusia hingga akhir ini, bahkan hingga jelang hari kiamat kelak, yaitu terbangunnya kehidupan yang tentram, dinamis, seimbang antara aspek yang bersifat hablum minallah dan hablum minan nas. Sistem kepercayaan, nilai-nilai dan tata kehidupan yang telah dicanangkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, itulah yang terbukti melahirkan cita-cita kemakmuran umat manusia sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Keislaman Nabi Ibrahim alaihissalam tidak hanya untuk dirinya sendiri, tidak hanya untuk keluarga dan generasi pada zamannya, melainkan untuk seluruh generasi umat manusia. Atas dasar itulah beliau mewariskan Islam dan sikap ketertundukan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk anak-anak dan cucunya hingga akhir zaman. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Nabi Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub, ia berkata, "Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan berislam." Apa yang diwasiatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Yakub alaihissalam jelas mengisyaratkan agar anak cucu mereka dan generasi sesudahnya menerima dan menegakkan Islam secara utuh, secara istiqomah dalam mewujudkan kedamaian, cita-cita dan kebahagiaan hidup fid dunya wal akhirah. Ketulusan dalam menerima dan menegakkan Islam serta konsisten pada cita-cita luhur
adalah jaminan untuk memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Haji dan kurban memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Salah satunya adalah betapa setiap kita harus mewujudkan komitmen keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa keimanan dan ketakwaan, orang tidak akan bersedia untuk berhaji, apalagi berkurban. Sebab iman dan takwa itulah yang mendorong seseorang untuk berbuat yang terbaik, berbuat ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan kepada semua makhluk ciptaannya. Dalam ibadah haji dan kurban, setidaknya ada 5 pelajaran yang patut kita renungkan dan patut kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah komitmen untuk selalu berusaha memenuhi seluruh panggilan Allah Subhanahu wa taala dalam sekian banyak rangkaian ibadah-ibadah mahdhah maupun ibadah-ibadah yang ghairu mahdhah. Haji adalah keputusan seorang muslim untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Setiap umat Islam sebenarnya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji. Sebagaimana panggilan sholat setiap kali dan setiap azan itu dikumandangkan. Persoalannya adalah apakah kita merasa terpanggil ataukah tidak. Karena ketika dipanggil untuk sholat pun, azan berkumandang, tidak sedikit orang yang melalaikan dan tidak bersegera untuk memenuhi panggilan itu. Untuk memenuhi panggilan ibadah haji, seorang muslim akan berusaha sebisa mungkin, meskipun harus dengan merangkak dan berjalan kaki, dan berusaha dengan berbagai cara yang dihalalkan, serta berusaha membuka pintu-pintu langit, mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa azzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, mengendarai unta yang kurus dan yang datang dari segenap penjuru yang sangat jauh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pelajaran yang kedua dari ibadah haji dan kurban adalah bagaimana hidup kita ini harmonis antara kepentingan duniawi dan kepentingan ukhrawi secara satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dalam ibadah haji tercermin perpaduan itu melalui tawaf dan sa'i. Tawaf atau mengelilingi Ka'bah memberikan gambaran kepada kita bahwa manusia adalah makhluk spiritual yang selalu ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ingin dekat dengan Sang Penciptanya. Demikian pula dengan sa'i yang artinya berusaha, melambangkan usaha mencari nafkah, sebagaimana yang dilakukan oleh Siti Hajar, istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam ibadah haji juga ada sa'i, yang berarti berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Bila tawaf melambangkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sa'i melambangkan usaha yang optimal yang bersifat duniawi. Ini berarti orang yang merasa dekat dengan Allah tidak berarti harus menghindari dan melakukan kegiatan-kegiatan duniawi. Demikian pula orang yang berusaha mencari nafkah, jangan sampai menyebabkan dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sa'i berlangsung dari Sofa yang artinya suci dan Marwah yang artinya ideal dan maksimal. Bahkan dilakukan sebanyak 7 kali yang melambangkan usaha yang serius dan maksimal. Maka ini berarti setiap usaha duniawi harus berangkat dari hati yang suci, hati yang bersih untuk mencapai segala cita-cita dan harapan hidup kita, tanpa mengabaikan apalagi menggadaikan ajaran-ajaran agama dengan melakukan segala hal yang diharamkan.
Memang dalam kehidupan kita sekarang banyak orang yang merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi mengabaikan kewajibannya untuk mencari nafkah. Dan ada pula orang yang mencari nafkah namun mengabaikan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menghalalkan segala cara. Sikap dan mentalitas seperti inilah kemudian melahirkan generasi-generasi buih, generasi-generasi yang hanya ikut-ikutan sesuai dengan fase zaman di mana dia hidup. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan kita, wala takunu imma'atan takulun in ahsanan nasu ahsanna wa in zolamu zolamna walakin wattinu anfusakum in ahsanan nasu antusinu wa in asa'u alla tazlimu. Janganlah kamu sekalian menjadi generasi yang membeo, generasi yang hanya ikut-ikutan dengan mengatakan kalau orang lain berbuat kebaikan maka aku akan melakukan kebaikan. Jika mereka melakukan kesalahan, maka aku pun melakukan kesalahan. Tetapi teguhkanlah dirimu dengan berprinsip bahwa jika orang lain melakukan kebaikan, maka kami akan melakukan kebaikan yang lebih baik. Dan jika orang lain melakukan keburukan, maka kami tidak akan pernah mendekati dan melakukan keburukan itu. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian pelajaran yang ketiga adalah komitmen hukum. Haji dan kurban mengajarkan kita menjadi pribadi, menjadi umat yang taat dengan hukum, terlebih lagi hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan pelajaran penting dari ibadah haji yang dimulai dengan ihram dan diakhiri dengan tahallul. Ihram secara harfiah berarti mengikat dan menahan diri untuk melakukan segala hal yang diperbolehkan dan menjauhi segala hal yang tidak diperbolehkan. Hingga datangnya waktu tahallul, di mana hal-hal yang tadinya tidak boleh dilakukan sekalipun itu adalah suatu kebaikan, suatu hal yang mubah menurut agama. Namun karena ketaatan kita, apa yang boleh itu tetap tidak dilakukan jika hal itu menjadi pantangan dalam ibadah haji. Yang keempat adalah memperkokoh basis keluarga. Inilah inti yang bisa kita perhatikan betul dalam konteks ibadah yang dilakukan sebagaimana yang dijelaskan dalam kisah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam itu. Dalam kisah itu memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Betapa perhatian yang begitu besar dari seorang ibu kepada anaknya, meski tanpa kehadiran suami atau bapak di sisinya. Namun mereka senantiasa berikhtiar dengan secara maksimal, melakukan hal yang terbaik, memenuhi tanggung jawabnya sebagai orang tua, dan memberikan hak-hak kepada anak-anaknya. Namun sayang sekali, sekarang kita dapati berbagai kasus yang menggambarkan kurangnya perhatian orang tua kepada anaknya. Pendidikan agamanya terlantarkan. Pendidikan etika dan sopan santunnya ditelantarkan. Sehingga banyak generasi-generasi yang kemudian tanpa arah, tanpa tujuan, melakukan berbagai macam hal-hal yang sifatnya pergaulan bebas, kelitih misalnya yang terkenal di Jogja, hingga mengkonsumsi minuman-minuman terlarang atau obat terlarang. Tentu apa yang terjadi ini bagian dari peran orang tua dalam kehidupan keluarganya. Yang terakhir adalah ibadah haji dan kurban melambangkan kepedulian sosial, empati, bisa rumongso terhadap sekitar kita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar umat Islam memiliki kepedulian sosial dengan mau berkorban dan berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Bahkan secara tegas dinyatakan bahwa orang yang tidak memiliki kepedulian sosial, terlebih lagi kepada anak yatim, fakir miskin, dan mustadafin, maka mereka diberikan gelar oleh Allah sebagai para pendusta agama. Al-Ma'un menggambarkan hal itu. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin
Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama itu? Itulah orang yang menelantarkan anak yatim, tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholatnya itu lalai dalam pelaksanaannya. Orang-orang yang berbuat ria dan enggan memberikan bantuan. Akhirnya marilah dengan penuh harap dan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala kita menundukkan ego kita. Kita menundukkan pandangan serta harapan kita. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allah maksim lana fi khasyatika ma tahulu lana bainana wa baina ma'siyatika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yakini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul waritha minna waj'alhu sa'rana ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuka wa la yarhamuna. Allahumma ja'al hajjan mabrura. Allahumma ja'alhum hajjan mabrura wa sa'yan maskura wa zamban maghfura wa tijaratan lan tabura. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Li fadlika subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.